Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Muslim dan Ustadz Roshid. Yang pertama tadi terkait makan-makan, hukum makan-makan di rumah duka. Kemudian yang pembahasan yang kedua terkait tentang bekerja dengan masuk bekerja itu dengan proses menyuap orang dalam. Ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi di 2 segmen sebelumnya, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang kebijakan pimpinan, teman-teman. Nah, ini cukup luas ya pembahasannya. Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Ya, di segmen yang ketiga ini kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah mendiskusikan kebijakan pimpinan dengan karyawan lain tanpa pengetahuan pimpinan tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bekerja di satu instansi ataupun tempat tertentu dengan cara menyuap atau menyogok ini sangat berbahaya ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar, ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu letaknya mereka ini dalam api neraka. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu memang sebaiknya bagi kita yang memang tidak memiliki kesempatan di situ, ya karena memang dihalangi dengan cara menyogok dan lain-lain, maka sejatinya ini jangan dilakukan karena itu membawa kita kepada dosa dan maksiat. Lagian itu juga tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat kan, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan birri, yakni kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu ya sebaiknya dan memang seharusnya kita jangan bekerja di tempat-tempat yang memang mengharuskan kita menyogok itu sendiri. Nah, bagaimana dengan gaji yang diperolehnya setelah dia menyogok umpamanya? Para ulama memberikan penjelasan. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa ketika seorang itu memang memiliki skill dan kompeten di dalam bidangnya, tapi orang yang menerima dia itu nggak mau memberikan kesempatan kepadanya kecuali lewat sogok. Padahal orang ini kompeten loh, potensi dia memang, dia ahli di bidang itu. Nah, dia tidak boleh masuk kecuali disogok, maka dia menyogok, itu dia berdosa. Adapun gaji yang didapatkan setelah itu tetap halal, karena memang dia melakukannya secara profesional, boleh. Itu pertama. Keadaan yang kedua, dia ini sebenarnya tidak profesional, tidak punya keahlian juga, nggak punya juga skill terhadap pekerjaan itu, tapi dia maksakan dirinya dan dia diterima. Kenapa? Karena ada sogok yang diberikannya. Maka ini kata para ulama, dia berdosa dengan sogoknya satu. Yang kedua, dia akan berdosa dengan gaji yang diterimanya selama ini. Kenapa? Karena gaji yang diterimanya selama ini itu bukan karena dia keahlian dia, enggak, karena lebih kepada pertimbangan sogok di awal tadi. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi intinya bahwa kalau dia menyogoknya di awal itu karena dia punya potensi memang keahlian di situ, lalu harus disogok baru dia bisa masuk, maka gajinya nggak mengapa. Tapi tentu dia berdosa ya dengan sogoknya itu, dan dia bertobat dengan darinya tentunya. Adapun gajinya halal insya Allah. Adapun orang yang tidak ahli, udahlah nggak ahli, nggak punya potensi, nggak punya kemampuan, tapi dipaksakan dengan cara menyogok, maka dosanya dia berdosa karena sogoknya. Yang kedua, dia haram menerima gajinya. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia selama ini ternyata tidak ahli dalam bidangnya, tapi dia diterima begitu aja karena ada faktor sogok di awalnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, ini pembahasan yang menarik teman-teman, karena tidak sedikit atau mungkin kebanyakan memang banyak karyawan yang berbicara tentang kebijakan pimpinannya. Nah, dalam hal ini tadi diberikan catatan oleh Ustadz Zulham, jika memang diskusi ini
berujung pada kebaikan, maksudnya memang kita diskusi antar karyawan, kemudian salah seorang karyawan yang mungkin dekat dengan pimpinan tersebut atau mungkin dipercaya untuk menyampaikan pada pimpinan tentang diskusi kita tadi, maka ini dibolehkan teman-teman. Yang sifatnya memang kebaikan ya, memang untuk kebaikan perusahaan, untuk kebaikan pimpinan tersebut, untuk kebaikan semuanya. Istilahnya win-win solution lah mungkin ya, karena atas kebijakan yang diberikan. Namun jika hanya obrolan simpang siur antar karyawan ya memang tidak ada ujungnya. Memang kita fokus kepada kebijakan pimpinan sehingga membahas tentang pimpinan itu secara personal sendiri, maka ini tidak boleh dibolehkan teman-teman, karena dikhawatirkan berpotensi pada gibah teman-teman ya. Jadi lebih baik kita hindarkan dan lebih baik di poin yang pertama tadi, agar untuk kebaikan bersama ya, untuk kebaikan perusahaan, untuk kebaikan semuanya, maka lebih baik kita diskusi memang antar karyawan, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan kita apa yang mungkin menjadi keberatan kita selaku kebijakan tersebut, ataupun mungkin hal-hal lain yang sifatnya harusnya begini, begini, dan begini ya. Wallahu alam teman-teman, semoga kita semua dimudahkan dalam soal pekerjaan dan kebijakan-kebijakan yang memang tidak merugikan satu sama lain. Ya sahabat Quran Muslim, pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.